I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di podcast ASM Club. Perkenalkan, nama saya Fatin Varian dari instansi Basarnas UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Sore ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh senior saya. Izin Bang untuk boleh memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dimas Irawan, saya penerimaan tahun 2022. Kira-kira apa motivasi Abang untuk masuk Basarnas ya Bang? Motivasi saya bergabung di Basarnas yang pertama karena penghasilan di Basarnas cukup tinggi. Saya pernah ikut pelatihan dulu, sempat bertanya-tanya, penghasilan Basarnas itu cukup besar. Baik Bang, langsung aja kita masuk ke pertanyaan Bang. Saya ingin menanyakan tentang akuntabel Bang. Akuntabel menjadi nilai penting bagi ASN, khususnya Basarnas. Apa arti akuntabilitas bagi seorang rescuer? Arti akuntabilitas bagi seorang rescuer itu merupakan rasa tanggung jawab. Jadi kita bekerja untuk mencari nafkah, maka dari itu kita harus bertanggung jawab kepada uang yang kita hasilkan sehingga uang tersebut dapat berguna untuk kita sendiri. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya, dalam operasi bagaimana Basarnas memastikan akuntabilitas kepada publik? Bagaimana cara Basarnas menunjukkan akuntabilitasnya pada publik, yaitu dengan bekerja secara profesional. Jadi ketika kita bekerja dengan profesional, insya Allah hasil yang didapatkan memuaskan. Oke Bang, selanjutnya bagaimana jika ada kritik publik terhadap kinerja Basarnas? Jika ada kritik dari publik terkait Basarnas, kita cukup meluruskannya. Kita tidak perlu mencaci maki atau bla 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 yang lain. Kita cukup meluruskannya. Nanti orang akan paham sendiri ketika melihat kita bekerja di lapangan. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya, ada nggak contoh momen ketika akuntabilitas benar-benar diuji? Contoh momen ketika akuntabilitas benar-benar diuji, ketika kita dalam waktu senggang, kita tidak ada kerjaan dan kawan-kawan kita mengajak kita pulang. Sebisa mungkin jangan pulang. Kalau bisa kita cari kerjaan yang lain, apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Kalau tidak ada kerjaan kita bisa melakukan latihan. Baik Bang, selanjutnya sekarang kita bicara tentang kompetensi. Apa yang dimaksud kompetensi di Basarnas? Yang dimaksud kompetensi di Basarnas itu kemampuan seorang rescuer. Jadi kemampuan seorang rescuer itu harus selalu diasah sehingga kita bisa bekerja secara profesional di lapangan. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana Basarnas meningkatkan kompetensi personilnya? Basarnas dalam meningkatkan kompetensi personilnya, pertama, dalam 1 minggu Basarnas mengadakan 2 kali latihan, baik latihan teori maupun praktek. Yang kedua, setiap tahun itu ada latihan-latihan atau kursus tertentu yang diadakan oleh Balai Diklat Basarnas, sehingga materi yang diajarkan itu selalu terrefresh selalu. Oke, selanjutnya Bang. Baik Bang, sejauh ini bagaimana menjaga motivasi personil agar kompetensi mereka terus terasa? Meningkatkan kompetensi dalam rescuer itu merupakan tanggung jawab yang utama. Jadi ketika rescuer itu tidak meningkatkan kompetensinya, maka dia akan semakin tertinggal. Maka dari itu bisa dijadikan motivasi. Selanjutnya Bang, apa ada pesan untuk generasi muda seperti kami ini? Pesan untuk generasi muda, terus belajar, terus gali informasi baru tentang SAR. Dengan begitu nama baik Basarnas akan semakin terjunjung tinggi. Oke Bang, luar biasa, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil hari ini. Dari kisah nyata di lapangan kita belajar bahwa menjadi kompeten bukan hanya soal keahlian tapi juga yang tulus untuk menolong dan menjadi akuntabel adalah bukti bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga.
Terima kasih Bang Dimas sudah berbagi cerita dan wawasan hari ini tentang nilai ASN berakhlak. Baik, sekian, sampai jumpa di lain waktu. Afikna menjaga salam, semoga selamat